Latex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggi Efrida. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran latex atau rational expectation. Latar belakang dari munculnya aliran latex ini adalah sama dengan supply siders pada video sebelumnya, yaitu sama-sama muncul, sama-sama lahir pada era resesi pada tahun 80-an. Namun, aliran latex ini menilai bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang dicetuskan oleh Keynes telah gagal total dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi di tahun 80-an. Mereka berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan antara output, kesempatan kerja, dan inflasi. Mereka juga memiliki pandangan bahwa kebijakan fiskal maupun moneter tidak ada gunanya untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan ekonomi justru bisa mengganggu perekonomian itu sendiri. Mereka juga mengkritik beberapa pandangan dari Keynes, yaitu yang pertama, mereka mengkritik pandangan Keynes yang mengatakan bahwa terdapat trade-off antara output, kesempatan kerja, dan inflasi. Sedangkan mereka tadi memiliki pandangan bahwa tidak ada hubungan antara output, kesempatan kerja, dan inflasi. Lalu yang kedua, mereka menolak pandangan dari Keynes yang mengatakan bahwa fungsi konsumsi ini akan sama dengan fungsi pendapatan yang didasarkan oleh perilaku di masa lalu. Lalu kenapa mereka menolak? Ada alasan mengapa aliran latex ini menolak hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi sama dengan fungsi pendapatan. Bisa teman-teman lihat di layar. Alasannya, dalam kenyataannya, pengeluaran konsumsi tidak hanya ditentukan oleh fungsi pendapatan sekarang atau pendapatan masa lalu, melainkan juga dipengaruhi oleh perkiraan atau ekspektasi mereka di masa yang akan datang. Karena model-model yang dikembangkan didasarkan pada ekspektasi rasional, maka aliran ini disebut yaitu aliran rational expectation atau aliran latex. Pakar-pakar latex ini dia juga percaya bahwa dalam perekonomian yang selalu dalam posisi keseimbangan kebijaksanaan apapun dari pemerintah cenderung tidak memberikan hasil yang efektif. Mereka percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan. Sebab setiap orang sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pandangan ini kemudian dijadikan preposisi yang dikenal dengan preposisi kebijaksanaan pemerintah yang tidak efektif atau policy ineffective preposition. Lalu, preposisi yang digunakan oleh latex ini adalah yang pertama, individu atau unit-unit ekonomi akan membuat ekspektasi secara rasional. Yang kedua, individu tidak akan membuat kesalahan-kesalahan sistematis dalam ekspektasi mereka. Yang ketiga, individu akan bereaksi secara rasional demi kepentingan pribadi terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Lalu ada tokoh-tokoh dalam aliran latex ini. Ada 9 tokoh, yaitu Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace, Robert Barrow, Leonard Rapping, Edward Prescott, David Beck, Stephen Severin, dan John Mood. Di sini saya akan bahas yaitu John Mood dan Robert Lucas. John Mood ini adalah perancang dari aliran latex ini.
dia memiliki ide tentang ekspektasi rasional ini sudah sejak tahun 1961 yang dapat diikuti dari tulisannya Rational Expectation and the Theory of Price Movement. Premis utama yang dikemukakan Mood dalam tulisannya tersebut adalah bahwa ekspektasi setiap orang bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan prediksi modern. Maksud saya dengan prediksi model. Lalu yang kedua ada Robert Lucas. Robert Lucas ini adalah salah satu tokoh yang mengembangkan idenya si John Mood tadi nih tentang rational expectation. Robert Lucas dikenal karena teorinya rational expectation. Ini teori yang dia kembangkan dari teorinya si John Mood tadi. Dia memberikan penjelasan tentang efek kebijakan pemerintah ini. Ini juga merupakan cara standar terbaik untuk menjelaskan mengapa kebijakan Keynesian tidak pernah berjalan dalam kehidupan praktis. Lalu ada pro dan kontra dalam aliran ini, yaitu perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi saja yang dapat mempengaruhi output real. Lalu yang kedua, namun jika perubahan tersebut dapat diantisipasi oleh pelaku-pelaku ekonomi, maka dampaknya terhadap output real menjadi nihil. Lalu yang ketiga adalah perbedaan aliran Ratex dan aliran lainnya. Yang pertama yaitu perbedaan aliran Ratex dengan kubu monetaris dan kubu Keynes. Melihat perekonomian dari sisi permintaan hanya beda dalam penekanan kebijaksanaan moneter dan fiskalnya saja. Lalu yang kedua, perbedaan aliran Ratex dengan aliran sisi penawaran, yaitu hanya melihat perekonomian agregat dari sisi penawaran saja. Yang ketiga, perbedaan aliran Ratex itu aliran Ratex ini mirip dengan kaum klasik. Kenapa? Karena sama-sama beroperasi dalam kerangka pemikiran pendekatan pasar bersih atau market clearing approach. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf untuk kekurangan yang terdapat dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.